Siap. Siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Pekan lalu kita sudah belajar macam-macam tipe data. Ya, ada integer, ada string, ada float, dan ada boolean. Nah, sekarang kita pindah ke materi selanjutnya, yaitu logika percabangan atau conditional statement atau struktur kontrol dalam buku modul 4 coding dan kecerdasan artifisial, ya. Sebelum ke situ, saya ingin semua berdiri. Mau ngapain kita? Oke. Ini lagu yang sudah seperti biasa saya buat di Suno AI tentang tuh ada if else. Nah, ini conditional statement. Kalau kemarin kan sudah ada lagu yang AI yang pertama kan, hey hey ai kamu luar biasa. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini lain lagunya. Di layar tik jadi syahdu. Ini bosan else datang dan gak bercabang bikin happy seharian. Nah, ini ada dua atau salah yang datang nested if lak pun mulai yang indah. Ini istilah-istilah dalam conditional statement ya. Jangan duduk kembali. Oke, sudah bernyanyi. Setelah bernyanyi kita berpikir. Kita berpikir sejenak. Apakah komputer bisa mengambil keputusan seperti manusia? Tidak. Jawaban saya tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena komputer yang mengambil alih kan manusia juga. Jadi yang bisa jawab Apa? manusianya, bukan komputer ya? Ya menurut saja tidak bisa. Bisa. Ada pendapat yang lain nggak? Ada? Yang Ahwat? Menurut Alvira bisa atau tidak? Iya, sama jawabannya. Tidak? Ya, Tidak? kayaknya. Kayaknya tidak? Iya, kayaknya. Ada yang menjawab bisa nggak? Nggak ada ya? Oke, sekarang kita coba cek video YouTube ini. Oke. Silakan perhatikan. Yang bisa bikin keputusan hahaha kocak lu. Komputer juga bisa bikin keputusan lu, malah lebih jago. Ya udah, daripada lu bingung, mending sini gua kasih tahu langsung ke studi kasusnya. Pakai if statement dan switch case. Let's go. Oke, jadi bayangkan komputer mempunyai nilai yang dia dapatkan dari ujian di ruang ujian, dan dia harus keluar lewat pintu yang sesuai dengan nilai yang didapatnya agar. Nah, nih ada if. Kalau nggak kebaca saya bacain ya. If, else if atau elif, else dan switch. Nah, ini ada A itu nilai lebih dari sama dengan 90. Yang ini lebih dari sama dengan 75. Yang C keduanya. Yang switch Senin, Selasa, Rabu. Jadi dia pilih yang mana ya, sesuai dengan nilainya. Lanjut. Tidak terbakar hidup-hidup di dalam kelas. Jika nilainya lebih dari atau sama dengan 90, maka dia bisa keluar lewat pintu A. Nah, Sedangkan jika nilainya ketika kebakaran ya. sama dengan 75, maka dia bisa keluar lewat pintu B. Tapi kalau tidak keduanya, maka tidak akan bisa keluar kelas dan terbakar hidup-hidup. Hahaha.
Nah, oke, itu tadi penjelasan dari if, else if, dan else statement untuk membuat pengkondisian atau keputusan. Nah, sekarang kita lanjut ke kasus yang pakai switch. Ya, switch kita tidak bahas ya. Kita hanya belajar if, else, dan elif. Oke. Maaf, sebentar. Perhatikan sebentar. Ini kondisi if, ya. If artinya apa? Jika, betul. Kalau bahasa Inggrisnya jika. Kondisi ini dapat digunakan dalam beberapa cara. Yang paling umum pernyataan if dan loop atau perulangan. Sebuah pernyataan if ditulis dengan menggunakan kata kunci if. A 33, B 200. If B lebih dari A, print B lebih besar daripada A. Apakah benar B lebih besar daripada A? Maka dia akan menjawab apa? Akan menjawab B lebih besar daripada ya, kenapa? ya, soalnya B-nya lebih besar daripada B-nya berapa? 200. A-nya? 33. Luar biasa. Murah ya. Berarti udah paham ya? Nah, case yang selanjutnya adalah elif ya. Kata kunci elif adalah cara Python untuk mengatakan jika kondisi sebelumnya tidak benar, maka coba kondisi ini. Jika yang tadi tidak benar, if tidak benar, maka coba ini, ya kan? Jika tadi B-nya salah, maka apa gitu kan? Apa opsinya? Atau tadi jika ada orang yang kebakaran, bukan orang ya, komputer yang kebakaran, kalau dia mau pintu mana nih, kalau A nyata 90, dia nggak bisa karena nilai dia 75. Maka dia harus pindah ke pintu yang lain. Kayak gitu ya. Ini elif. A 33, B 33. Kan sama ya. Print B lebih besar daripada A. Nah, tambahannya adalah ini nih, elif. Elif A sama dengan B. Ini penulisan dalam Python sama dengan 2 kali. Kalau satu ya tidak bisa. Karena memang penulisannya seperti itu. Nah, print A dan B bernilai sama. Maka jawabannya apa ini? Apa jawabannya? Jawabannya apa? Apakah B lebih besar daripada A atau A dan B bernilai sama? Bernilai? Iya, betul. Benar. Karena ya kan 33 sama dengan 33. Tidak lebih besar dan tidak lebih kecil. Nah, setelah if dan elif, tentunya kita punya yang lain. Yang satu lagi. Tuh, ada kan else yang ketiga. Else, ini dia. Kata kunci else memproses apapun yang tidak diproses oleh kondisi sebelumnya. Misalnya A-nya 200, B-nya 33. B lebih besar daripada A. Betul gak? Tidak, karena B lebih kecil kan. Elif-nya sama. Tidak sama. Nah, yang ini nih else, A lebih besar daripada B. Maksudnya di luar itu ya. Jadi selain jawaban if, elif, maka ada else yang lain. Jadi opsi yang lain lah. Ada opsi yang lain. Misalnya gini, lampu lalu lintas kan merah, kuning, hijau. Kalau kita pilih biru, maka lampunya salah lampu kan? Karena cuma merah, kuning, hijau. Nah, ini dia untuk penjelasan flowchartnya, contoh dalam nilai ya. Ini saya ambil dari buku modul 4 pemrograman KKA. Mulai, perhatikan sebentar semua. Komputernya dilihat dulu sini. Komputernya tinggalin dulu. Jika nilainya 75, maka dia nilai lebih dari sama dengan 80. Nah, ini conditional statementnya, ya kan? Dia memasukkan input 75, maka kondisionalnya nilai lebih dari sama dengan 80, maka dia nilainya adalah A, ya kan? Tapi kalau nilainya lebih dari sama dengan 75, maka nilainya B. Jadi nilainya A atau B? Kalau 75? B, betul. Karena dia lebih dari sama dengan 75, kan nggak sampai 80 kan? Maka B. Ya udah ke B sini selesai. Nah, tapi kalau tidak lebih besar sama dengan 75, dia ke sini nih. Dia nilai C atau tadi apa? Else ya kalau tidak salah kan. Jadi opsi yang lain. Tidak A, tidak B, dan ini berarti nilai C. Paham ya?
Paham yang Ahod? Nadia paham? Paham berarti ya. Nah ini contoh yang lain. Nah ini ada yang lain nggak? Sebentar. Oh nggak. Kalau nggak kebaca saya gini ya. Misalnya nih, namanya Ucup, input. Nah ini sumbernya dari YouTube nih. Saya belajar dari YouTube ini nih. Nama Ucup, input. Kondisinya Ucup bukan. Kalau Ucup maka dia true. Misalnya Ucup kamu keren banget. Ya jika Ucupnya salah, dia cek di sini. Kalau bukan Ucup, apakah Bambang? Ngerti nggak? Kalau dia Bambang, kamu apa? Keren banget gitu kan. Nah, kalau misalnya lanjut lagi, Ucup, Bambang, Joko. Kalau bukan Ucup, Bambang, maka dia Joko. Kalau Joko maka Joko kamu rajin menabung. Ngerti nggak? Jadi ada banyak conditional statementnya. Dan selain Ucup, tadi apa? Bambang, Joko, maka dia apa? Bisa juga dibikin. Saya tidak kenal kamu. Karena kan yang di data komputer cuman Bambang, Joko dan Ucup. Oke. Paham ya? Paham? Nah ini N selesai. Saya beri program. Nah sekarang buka online strip Python-nya, kalian ketik yang ini dulu. Nih, jika nilai 75. Elif dan else, A, B, C. Silakan masukin ke online strip Python-nya. Ada yang mau bertanya? Kenapa Bim? Nilai B, coba lihat. Ini udah bener nih. Yang salah apa ya? Coba. Oh karena 75 ya. Berarti kamu ganti ya. Coba saya 90, cek jawabannya. Kalau 90 harusnya apa? Harusnya A kan ya? Coba kita run. Nah, benar ya. Dah, berarti yang satu lagi nih. Yang else berarti berapa nih? 60 lah. 60. Coba kamu run. Oke, sip. Oke, yang ini udah kan ya? Yang berhasil siapa? Yang ini belum selesai. Oh, berhasil semua lah ya, hampir ya. Timmy bisa kan Timmy ya? Oh, Timmy bisa. Yang ini? Lagi dihitung ya? Nah, ini bedanya apa? Perhatikan. Kalau ini kan langsung kita masukin nilai. Kalian mau modif bisa. Misalnya kan ini kalau 75 maka pasti jawabannya yang mana tuh? A, B, C kalau 75. Ini kan? 70 kan ya? Karena lebih dari 70. Nah, kamu masukin coba 90. Dia nanti nilainya apa? Harusnya A, ya kan? Terus kalau misalnya 60 pasti dia C. Nah, kalau yang ini bedanya apa? Kalau ini input, kalian memasukkan nama ya. Misalnya kalau kalian run, kalian tulis namanya. Misalnya sini siapa nih? Ada Joko, Bambang, Mamat. Ya, kamu tulis Joko. Kalau dia benar, maka jawabannya kamu pintar dan rajin menabung. Nah, kalau salah, misalnya di Bambang, kamu ketiknya apa? Kalau Bambang maka kamu kece habis, kece. Kalau Mamat jangan lupa belajar. Nah, kalau misalnya tulisnya Danis, karena Danisnya di sini, maka dia bilang kamu bukan Joko, Bambang ataupun Mamat. Nah, bawahnya nih print ini function sampai jumpa nama. Namanya siapa? Kalau Danis maka sampai jumpa Danis, sampai jumpa Joko, sampai jumpa Bambang, sampai jumpa Mamat. Yang baru datang dari kamar mandi silakan dilanjutkan ya kerjaannya. Diketik lagi. Pak, ini bener kan ya? Tereng. Karena dia 90. Ya, betul. Oke.
lebih bisa lebih. Coba masuk ya, coba masukin namanya. Baik, Joko, baik. Bambang, coba. Bambang Hebat. Coba Mamat. Mama. Cerdas. Sekarang Najib, coba, kan namanya nggak ada tuh. Kalau saya sendiri Najib. Kamu bukan Joko, Bambang ataupun Mamat. Sampai jumpa Najib. Oke. Sip. Nah, masukin nama Anda, masukin. Terus enter. Nah, kamu bukan Joko, Bambang atau Mamat. Sampai jumpa. Berarti benar. Tadi kayaknya masalah jaringan aja. Masalah jaringan. Oke. Janggal. Ya, ini di kerjain. Oke. Silakan kembangkan yang sudah kalian tulis. Tadi kan A B C D, A B C ya. Sekarang kalian bikin sampai E. Sampai E. Yang tadi, ya. Atau ya ini pilihan. Atau kalian membuat lampu lalu lintas dengan yang tadi, dengan yang Joko tadi bisa tuh. Atau pengukur suhu ruangan. Nih saya bagi aja ya. Ini. Baris ini kalian buatlah program A B C D E. Tadi kan sampai C doang, kalian tambahin sampai E. Pakai yang tadi, diedit aja, dikembangin. Terus yang sini kalian bikin lampu lalu lintas. Pakai yang if Joko, maka ganti aja. If lampunya warna merah, maka dia berhenti, gitu-gitu ya. Oke? Yang sini suhu ruangan, ya. Suhu, tahu nggak suhu? Ini sebaris suhu semua. Misalnya suhunya, jika suhunya 20 lebih dari 20 atau sama dengan 20 derajat, maka dia apa? Jika suhunya lebih dari sama dengan 30, maka dia apa? Jika suhunya lebih dari sama dengan 40, dia apa? Jadi 20, 30, 40. Atau terserah kalian lah, dimodif. Menurut kalian tuh sejuk gimana, dingin gimana, panas gimana? Oke? Bisa dipahami? Silakan. A B C D E lampu lalu lintas, suhu baris ini. Wafi and the gang suhu ini, Baang lampu lalu lintas, Paros A B C D E. Silakan. Tadi apa? Belum selesai. Nah, udah bisa. Ini. Oh, itu. Pakai ini nih, function yang belum kan? Tambahin. Tapi ini belum Pak. Kamu bukan Joko, Bambang. Udah, bener. Oh, tambahin lagi. Iya benar, tambahin aja. Kamu bukan Joko, atau langsung aja. Ini udah selesai tadi kan. Kamu buat itu tuh, lampu lintas. So, ini merah, kuning, hijau. Ini berarti Kamu bukan namanya. merah, kuning, hijau. Ini ntar ganti nama berarti jadi lampu yang kemarin kan. Apa? Enggak, ini lain lagi ya, bentar ya. Wih, Azra, kawan-kawan Faros, ini yang ABCDE. Fatimah pakai lalu lintas. Yang Abim dan ke belakang pakai yang suhu ruangan. Jadi beda-beda tiap baris. Mana? Oh, sudah selesai. Masukkan salah tuh. Masa masukkan nama? Oh iya. Gimana? Kan jadi kayak masukin nama. Terus? Nah, habis itu Oh, berarti 2 kali ya. Wah, mantap, lanjut. Bagus nih. Dimodif sendiri nih. Hijau harusnya. Masih nyala ya kayaknya. Coba di-run lagi. Ini apa? Berarti kalau misalnya 25 Ya. Ini kayaknya udah selesai ya. Coba saya lihat. Coba ini kan nilainya 50 ya. Harusnya dia apa kalau 50? Kan? Coba di run. Ya betul. Coba sekarang masukin angka 80. Run lagi. Ya benar. Ya 80 ya Pak. 80B ya, oke. Coba yang lain angkanya. 100, makanya jawabannya. Oke. Sip, Azra, mantap. Selanjutnya kita diskusi. Lihat ke depan. Kamu tadi sudah lihat kan codingan kamu dengan teman kamu kan? Maka kalian bandingkan
logika percabangan yang sudah dibuat teman dan hasil outputnya. Tadi yang saya lihat agak beda itu Danis sama Najib. Kalau Danis tadi apa Nis? Kaitannya? Oh di close, tutup sendiri. Kagak pas saya kira ya. Belum selesai. Kalau Najib tadi apa? Yang suhu normal ya? Sehat, panas sama dingin. Kalau Najib, kamu tadi apa? Tadi saya ini ya, yang bapak ya kan? Yang tadi suhu. Iya tadi dia pakai suhu sama dengan. Iya. Ya sama dengan. Jadi bedanya apa? Menurut kamu? Kalau misalnya ini kan kagak ini Pak, nggak lengkap. Nggak lengkap ya karena apa tadi? Soalnya ya cuman masukin input. Sama dengan doang ya. Ya jadi kalau Najib tadi ada lebih dari sama dengan Najib ya. Jadi dia pakai kalau ya kan kalau tadi kamu kalau nggak salah 225 atau berapa ya. Maka di atas 25 dia nggak kebaca kan? Nggak kebaca. Karena tidak pakai lebih dari sama dengan. Kalau Najib tadi pakai ya. Makanya dia kebaca di luar yang di situ. Jadi kalau di atas kalau lebih dari sama dengan 36 maka 37 masuk gak? Masuk. 38 masuk gak? Masuk. Gitu ya. Oke. Tadi Fatima juga sama kan? Berbeda dengan temannya kan? Kalau yang lain kan pakai sampai jumpa ya. Kalau kamu pakai apa? Sia. Nah, itu juga berbeda kan? Perhatikan. Jadi coding itu bisa kalian modif gak? Bisa. Sesuai dengan kemauan. Dan pertanyaan lagi kayak tadi tuh yang di awal. Apakah komputer bisa mengambil keputusan seperti manusia? Bisa. Kenapa? Soalnya? Iya, diprogram oleh manusia. Jadi dia bisa menjawab seperti manusia. Padahal kan tadi kalau normal kan A, B, C, D kan nilai kan, tapi dia bisa karena kita program. Oke? Nah ini sharing. Saya minta pendapatnya dalam menulis logika percabangan atau conditional statement. Tadi kan sudah Ikhwan ya. Sekarang saya minta tolong Ahwat, Hanifah. Silakan kamu berbagi pengalaman kamu menulis logika percabangan. Ceritain aja pengalaman kamu seperti apa. Susah sih Kak kalau buat coding. Lumayan susah buat coding. Ya, Apalagi? Kita logika terus. Logika. Kalau ada kesalahan dikit itu udah fatal banget. Iya, kesalahan dikit fatal. Contohnya tadi ada yang tidak pakai tik 2, harusnya pakai jadi nggak pakai, Tadi error kan. ada yang typo juga nggak bisa. Nah, tadi harus sama kan? Ya, jadi memang komputer tuh baca kayak gitu ya. Dia bacanya ya kodenya sesuai yang memang program dia. Oke. Kalau yang bagi ya bagi, kalau ada koma ya koma, jadi nggak bisa. Kalau yang string harus pakai petik segala macam lah. Selanjutnya, bagaimana jika tidak ada percabangan dalam program? Ada yang bisa jawab? Tidak ada if, tidak ada else, tidak ada elif. Apa yang terjadi? Ini Pak Error karena cuma membaca satu statement, yang lain dia nggak bisa, ya kan? Maka harus tambahkan ya dan else, ya betul. Dan luar biasa. Lanjut. Nah, yang terakhir apa enggak ya? Oh enggak. Ya. Manfaat logika percabangan. If, else, elif dan else dalam kehidupan. Siapa? Oh, Zen. Ya kan Zen? Itu manfaat belajar conditional statement. Ya, dalam kehidupan. Agar pemikiran kita bisa lebih kritis, Pak. Betul sekali. Betul. Lebih terstruktur, lebih berlogika. Betul. Ya, contohnya tadi apa? Yang dipakai, kamu ngerjain apa tadi? Ya. Lampu kuning, lampu merah, hijau. Kalau kita naruhnya lampu hitam kan nggak ada tuh. Oke. Salah jawabannya. Oke. Kita. Tepuk tangan buat Zen. Oke, luar biasa. Danis, Zen sudah menyampaikan pendapat dan juga yang lain. Ya. Nah, perhatikan dulu sebentar semuanya. Ini materi berikutnya. While, ya. While dan perulangan, ya. For, ya, bahasanya itu looping, perulangan, ya. Ini minggu depan aja. Saya cuma kasih ini aja ya, kasih gambar aja. Ntar kita belajar materi looping. Nah, thank you. Terima kasih atas kehadirannya. Selanjutnya kalian bisa belajar ke mapel yang berikutnya. Mohon maaf kalau ada kurangan dari saya. Aku mirabik fala takunana mimtari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.